Di video kali ini saya akan membahas lagi mengenai controller untuk LED strip RGB IC. Tapi controller kali ini berbeda dari sebelumnya. Yang biasa digunakan untuk hiasan kamar atau ruangan, controller ini dikhususkan untuk hiasan kendaraan biar makin kece. Dan bisa digunakan untuk mobil, motor, bahkan sepeda listrik. Jadi controller yang saya akan bahas ini adalah controller LED lamp atau biasa juga disebut modul alis. Nah, untuk controllernya seperti ini. Controller ini juga sudah dilengkapi dengan box atau covernya yang seperti ini. Di bagian belakang boxnya tertulis LED lamp. Pada bagian depannya terdapat kode QR yang dapat kita scan untuk mendownload aplikasinya. Untuk inputnya di sini tertulis 12 volt. Di sini saya akan coba untuk scan kode QR ini untuk mendownload aplikasinya. Dan untuk kontrolernya sendiri seperti ini. Di sini ada dua output untuk LED stripnya nanti. Terdapat juga 6 pin atau jalur input. Nah, saya akan jelaskan nanti mengenai jalur-jalur ini. Dan selain itu, di sini juga terdapat mikrofon. Ya, LED-nya nanti dapat menyala mengikuti suara ataupun musik. Sebelum kabel-kabel dihubungkan pada PCB controller ini, saya akan beri timah terlebih dahulu. Selain itu, kita membutuhkan dua kabel soket konektor 3 pin seperti ini. Hubungkan kabel hijau pada pin data, kabel merah pada PCC, dan kabel biru pada ground. Saya juga menggunakan kabel jumper atau dupon seperti ini. Saya menggunakan kabel ini hanya untuk melakukan percobaan saja, agar dengan mudah dilepas dan dipasang kembali. Untuk percobaannya, saya menggunakan Neon Flex Running RGB IC 12 volt ini. Di sini saya menggunakan Neon Flex dengan panjang kurang lebih 3,5 meter atau dengan jumlah 101 pixel atau IC. Jadi sebelum saya bagi dua Neon Flex ini dan dihubungkan ke output satunya, saya coba terlebih dahulu dalam 3,5 meter ini, apakah mampu si controllernya. Dan untuk menghidupkannya saya menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere. Pada bagian ujung soket adaptor ini sudah saya beri kabel jumper. Hubungkan kabel coklat atau negatif dari adaptor ini ke kabel biru atau pin ground pada controllernya. Dan hubungkan kabel merah atau positif adaptor ini ke kabel coklat atau ke pin 1 pada controllernya. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai fitur-fitur dasar controller ini. Buka aplikasinya dan jangan lupa hidupkan Bluetooth smartphone kalian agar aplikasi dapat terhubung dengan controllernya. Klik icon plus pada pojok kanan atas. Di dalam aplikasi ini ada beberapa pilihan tipe controller. Di sini kita pilih DMX. Dan selanjutnya saya akan memilih yang pertama ini. Semua tipe controller yang terdapat pada aplikasi ini sebenarnya bisa kita gunakan. Tetapi juga ada beberapa fitur yang tidak bekerja semestinya. Jika sudah kita pilih tipe controllernya, maka akan otomatis men-scan perangkat di sekitar. Untuk fitur dasar, di sini kita bisa mengubah warna cahaya LED-nya, mengatur tingkat kecerahan,
Dan pada bagian pengaturan terdapat chip settings. Di sini kita bisa mengkalibrasi warna yang ditampilkan. Jadi apabila warna yang kita pilih ini tidak sesuai dengan yang ditampilkan, kita bisa mengaturnya seperti ini. Contohnya, jika kita pilih warna merah tapi yang ditampilkan adalah warna biru, berarti kita perlu mengkalibrasinya sampai warnanya sesuai dengan yang kita pilih. Selain itu, pada bagian pengaturan ini terdapat jumlah pixel atau IC. Kita bisa masukkan jumlah pixel ini sesuai LED atau IC yang kita gunakan. Untuk maksimal jumlah pixel yang dapat diatur, di sini tertulis bisa sampai 1024. Selanjutnya ada fitur mode atau mode. Di fitur ini efek LED akan running, kedip, dan lain-lain. Di sini ada 210 efek yang dapat kita pilih. Selain itu juga kita bisa atur kecepatan dan tingkat kecerahan efeknya. Selanjutnya ada mode custom. Yap, sesuai dengan namanya, kita bisa mengcustom warna, efek, tingkat kecepatan, dan tingkat kecerahannya sesuai yang kita inginkan. Dan fitur dasar terakhir ada fitur musik. Di fitur musik ini, terutama pada mode voice, terdapat 255 efek yang berbeda. Dan kita bisa mengatur tingkat sensitif mikrofon dari controller ini. Dan untuk di mode musik, ini hanya ada satu efek saja, tetapi kita bisa mengubah warnanya. Dan terdapat juga tingkat sensitif yang dapat kita atur. Bedanya kedua mode ini tuh apa? Untuk mode voice, selain beda jumlah efeknya, di mode ini kita bisa menggunakan mikrofon dari si controller ini. Jadi semua suara di sekitar controller ini akan tertangkap. Sedangkan di mode musik, kita hanya dapat memutar suara atau musik langsung dari smartphone saja. Dan suara di sekitar tidak tertangkap. Jadi tidak mengganggu efek musik yang kita mainkan. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Oke, langsung ke tahap selanjutnya. Di sini saya sudah membagi dua NAND flash ini dan menghubungkannya ke output satunya. Setiap kali menyala akan selalu menampilkan welcome light atau lampu selamat datang. Dan sebagai percobaan selanjutnya ini, saya menambahkan kabel jumper pada bagian positif soket adapter ini. Karena keterangan pada PCB controller ini bahasa Mandarin, jadi jika saya coba terjemahkan maka seperti ini.
Untuk pin 2 atau kabel merah ini adalah untuk lampu rem. Pin 3 atau kabel oranye ini untuk lampu mundur. Pin 4 atau kabel kuning ini untuk lampu sen kanan. Pin 5 atau kabel hijau ini untuk lampu sen kiri. Pin 6 atau kabel biru pastinya untuk ground. Dan pin 1 atau kabel coklat ini kalau kita terjemahkan fungsinya untuk lampu kecil atau lampu senja dan sekaligus welcome light. Agar lampu sen, lampu rem, dan lampu mundur bisa menyala, caranya bagaimana? Caranya hubungkan kabel atau jalur lampu sen dan lain-lain ke jalur positif dari adaptornya. Maka hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana jika kita tidak ingin lampu senja atau lampu kecil ini tidak menyala, tetapi hanya welcome light saja yang menyala? Kita bisa mematikan lampu senja melalui aplikasi seperti ini. Dan tidak perlu kita lepas kabelnya, karena kalau kita lepas kabel pin 1 ini, maka akan berefek pada lampu sennya. Efeknya, jika kita melepaskan kabel pin 1, lalu kita hubungkan kabel sen ini pada adaptor, dan seketika langsung kita melepaskan kabel sen ini, maka lampu sen seketika juga akan langsung mati. Berbeda jika kabel pin 1 ini masih tetap terhubung. Maka jika kita hubungkan kabel sen pada adaptor dan seketika langsung kita lepaskan kabel sennya dari adaptor, hasilnya lampu sen ini tidak langsung mati, melainkan akan tetap menyala sampai efek runningnya selesai. Jika efek runningnya sudah selesai, maka lampu sennya akan mati. Selain berefek pada lampu sennya, juga akan berefek pada welcome light-nya, yang tentunya tidak dapat menyala. Dan untuk mengatur efek welcome light dan lampu sennya, pada bagian setting ini terdapat 3 tombol biru, terdiri dari tombol K1 untuk mengganti efek dari welcome light-nya. Di sini ada 5 efek running yang berbeda untuk welcome light-nya.
Tombol K2 untuk mengatur efek dari lampu sennya. Ada 3 efek yang berbeda, 2 diantaranya efek running dan 1 efek statik. Dan tombol yang ketiga, ada tombol K3. Fungsi tombol ini untuk mengatur kecepatan efek dari kedua lampu ini. Untuk mengatur kecepatan welcome light-nya, pertama, pastikan kita tekan tombol K1 terlebih dahulu. Dan selagi efek runningnya berjalan, kita tekan tombol K3 ini sampai kecepatan yang kita inginkan. Begitu juga untuk mengatur tingkat kecepatan dari lampu sennya. Untuk tingkat kecepatannya, di sini ada 7 kecepatan. Oke, jadi ada beberapa hal yang kalian perlu ketahui sebelum membeli controller ini. Pertama, controller ini memiliki 2 tegangan output, yaitu 12 volt dan 5 volt. Tegangan 12 volt untuk tipe WS2811 atau LED yang tegangannya 12 volt. Dan tegangan 5 volt untuk LED strip WS2812B atau sejenisnya. Jika kalian memaksakan menggunakan WS2812B di tegangan 12 volt, maka LED-nya akan mati dan terbakar. Jadi jangan asal pilih. Kedua, jika kalian tidak mau ribet solder kabel-kabel dan beli kabel konektor dan lain-lain, kalian bisa beli controller yang sudah dilengkapi dengan kabel. Untuk harganya sekitar 70-80 ribuan. Ketiga, perlu kalian perhatikan pada saat menyambungkan kabel konektor LED stripnya, terutama jika kalian beli controllernya tanpa kabel. Jadi tata letak pin positif dan pin negatif atau groundnya berbeda. Karena LED strip WS2812B dan WS2811, tata letak kedua pin tersebut berbeda. Jika terbalik memasang kedua pin tersebut bisa berakibat fatal. IC dari controller akan panas dan bisa terbakar jika tidak langsung dilepas LED stripnya dari controller. Dan LED strip tentunya tidak akan menyala jika terbalik posisi pinnya. Keempat, apakah welcome light, lampu rem, lampu mundur, dan lampu sen ini dapat kita ubah warnanya? Sayangnya tidak bisa dan sudah bawaan pabriknya. Dan yang kita bisa ubah efek dan kecepatannya cuma lampu senja, lampu sen, dan welcome light saja. Sisanya tidak bisa. Controller ini tidak bisa digunakan untuk LED strip RGB biasa dan khusus tipe LED strip RGB IC saja. Untuk maksimal LED yang dapat dikontrol oleh controller ini, saya belum bisa memastikan maksimalnya berapa. Tapi kalau kita lihat di aplikasi ini mampu hingga 1024 pixel atau IC. Hampir semua kendaraan memiliki flasher untuk lampu sennya. Jadi saran saya jika menggunakan controller ini, sebaiknya pakai flasher yang dapat diatur kecepatannya agar hasil efek running lampu sennya maksimal. Selain itu, kalian juga tidak perlu khawatir masalah warna, efek, dan lain-lain yang sudah dipilih akan terreset ketika setiap kali controller ini dihidupkan. Karena semua yang sudah kita pilih atau kita setting akan otomatis tersimpan. Dan untuk harga controller tanpa kabel ini hanya 50.000 saja. Jika kalian ingin membelinya, kalian bisa kunjungi link di deskripsi video ini. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau.